Tuyul atau secara internasional dikenal dengan nama Toyul adalah makhluk mistis dalam mitos Melayu di Asia Tenggara. Keberadaannya dikenal di Brunei, Malaysia, Thailand, Singapura, dan tentu saja di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar mengenalinya. Inilah 10 mitos yang mungkin perlu teman-teman ketahui seputar tuyul. Yang pertama, banyak versi spesiesnya di negara-negara Asia Tenggara. Namanya bervariasi, mulai dari Kue Kia dalam bahasa Hokkien. Di Thailand, tuyul disebut dengan Komantong yang berjenis kelamin pria dan Komang Lai berjenis kelamin wanita. Ya mungkin di Thailand tuyul-tuyul tersebut bisa kerja, kemudian sama juragannya dia bilang Swakhadikap, Swakhadikap gitu ya. Di Filipina dikenal dengan istilah Tiana. Di Kamboja dikenal dengan istilah Kohen Crow. Sementara di Korea Selatan dikenal dengan nama Deyol. Secara internasional dikenal dengan nama tuyul. Tuh kan, walaupun berbeda-beda macamnya, mereka tetap bersatu sebagai bangsa tuyul. Kita manusia juga jangan mau kalah ya dengan tuyul ya, yang mau bersatu padu. Yang kedua, tuyul bisa bekerja kepada manusia dengan beberapa pilihan cara. Ada beberapa cara untuk memperkerjakan tuyul, antara lain bisa membelinya dari dukun atau ahli sihir terdekat, atau tangkap tuyul dari sarangnya. Gak usah sembarangan tangkap-tangkap tuyul deh, daripada kalian dapat konsekuensinya loh. Yang ketiga, tuyul itu diibaratkan seperti hewan peliharaan, jadi perlakuannya pun mirip. Untuk memeliharanya, kamu perlu menyediakan beberapa hal, semisal seperti secangkir susu tiap pagi, beberapa mainan, baju, jajan manis, atau biskuit, sebuah lilin hitam disertai umpan yang telah dibalut mantra, serta darah majikannya yang diteteskan pada patung tuyul itu. Duh, mending pelihara hewan asli dah. Yang keempat, tuyul umumnya dipergunakan majikannya untuk mencuri sesuatu dari orang lain. Selain itu, mereka juga bisa diperintah untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Banyak pemahaman lokal yang mempercayai bahwa jika uang atau penghasilan yang kamu simpan itu menghilang terus-menerus secara misterius, maka itu adalah hasil perbuatan dari tuyul. Memang sih ada orang yang menganggap kalau mitos itu aneh, tapi begini loh, positifnya mereka jadi gak curiga melulu ke asisten rumah tangga. Yang kelima, untuk menangkal tuyul kamu bisa menggunakan jarum ataupun yuyu. Memang sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Doa bisa melindungi dari segala hal buruk termasuk tuyul. Tapi secara umum atau konvensional yang dipercaya oleh orang awam, tuyul dapat ditangkal dengan menggunakan jarum ataupun yuyu. Orang disarankan menaruh beberapa jarum di bawah tumpukan uang karena tuyul dipercaya takut dengan jarum. Sementara itu dianjurkan menaruh yuyu di sudut-sudut rumahmu karena tuyul suka dengan yuyu, sehingga ia akan salah fokus menjadi bermain dengan yuyu dan melupakan tugas utama dari majikannya, yaitu mencuri uang. Selain itu, tuyul juga bisa ditangkal dengan menggunakan kelereng, kacang-kacangan, pasir, dan bawang putih yang digantung di pintu. Tuyul juga suka bermain-main dengan benda tersebut. Selain jarum, orang juga suka menaruh uang di bawah cermin. Tuyul dipercaya takut akan bayangan mereka sendiri di cermin. Ya, soalnya kenapa? Ya karena dia jelek. Yang keenam, tuyul meminta tumbal darah dari anggota wanita di keluarga majikannya. Tuyul adalah objek pesugihan, bahasa Jawa yang artinya kegiatan memperkaya diri dengan ritual ilmu hitam.
Pesugihan memang bisa membuat orang kaya mendadak, tapi tentu ada ganjaran atau tumbalnya. Menurut mitos di Jawa, tuyul bisa menjaga pendapatan finansialmu. Salah satu anggota wanita di keluargamu harus bersedia menyusui tuyul-tuyul tersebut. Parahnya mereka bukan susu yang disedot, tapi darah. Enggak deh, nauzubillahi min dzalik. Yang ketujuh, penampilan tuyul itu menyerupai bayi kecil. Orang yang mengaku pernah melihatnya mengatakan bahwa tuyul seperti bayi telanjang baru lahir dengan kepala besar, tangan kecil, mata lebar, dan biasanya berkulit kehijauan. Meskipun ada yang mengaku pernah melihat kulitnya berwarna keperak-perakan. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa gak perlu ilmu khusus untuk melihat tuyul, karena tuyul sering menampakkan diri. Gak banget deh, walau bentuknya kayak bayi malah serem, bukan malah lucu ya. Yang kedelapan, perilaku tuyul juga seperti anak-anak manusia pada umumnya. Tuyul dipercaya merupakan perwujudan bayi yang gagal lahir atau hasil aborsi. Ingat ya, ini cuma mitos. Ia beraktivitas terlihat seperti bayi. Gak heran jika perlakuannya juga seperti anak-anak baru lahir. Yang kesembilan, tuyul punya pasukan dan ada pemimpin di dalamnya. Jumlah tuyul dalam suatu lingkungan ataupun sarang itu sangatlah banyak. Mereka dipercaya termasuk golongan jin ifrit. Mereka memiliki masyarakat dan tuyul tertentu yang ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Wah, apakah sistem pemerintahan di dunia tuyul lebih baik dari dunia kita ya? Lah, itulah teman-teman mitos-mitos seputar tuyul. Ingat, ketika kita tahu tuyul bukan berarti kita harus memeliharanya loh ya. Jangan macam-macam. Ingat bahwa segala cara yang instan, apalagi jika caranya jelas-jelas tidak benar, maka akan selalu ada pengorbanannya. Cukup tahu aja lah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.